Negara-negara di kawasan Asia Pasifik membutuhkan dana sekitar 1,5 triliun per tahun untuk menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan para investor dan filantropi yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Asian Venture Philanthropy Network atau AVPN membahas pembangunan berkelanjutan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa negara-negara di kawasan ini membutuhkan waktu sekitar 35 tahun hingga 2065 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencakup perbaikan sumber daya manusia dan juga lingkungan. Untuk mendukung program peningkatan kapasitas, perbaikan sarana dan lingkungan negara-negara di Asia Pasifik membutuhkan dana sekitar 1,5 triliun per tahun. Karena itu dibutuhkan pendanaan campuran untuk mencapai sejumlah indikator dalam program pembangunan berkelanjutan atau SDGIS. Which fund? The One. So the $1.5 trillion is what is needed per year for us if we have to achieve the SDG goals. And that money cannot come by philanthropy alone. It needs to come from investment capital as well, because $1.5 trillion is more than what is the entire amount of philanthropic giving given in Asia. Ya, upaya penanganan stunting menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan investor dan para filantropi di Asia Pasifik di Asian Venture Philanthropy Network yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan bergabung dengan reporter B-Universe, ada Arnoldus Christianus dari Kuala Lumpur. Arnold, mengapa penanganan stunting menjadi perhatian dan penting dibahas dalam Asian Venture Philanthropy Network ini? Arnold. Ya, Agung dan pemirsa BTV, stunting merupakan salah satu pembahasan penting dalam FVPN Global Conference 2023. Sebab penanganan stunting ini harus dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan. Salah satu narasumber pembicara yang bernama Belinda Tanoto yang berasal dari anggota Dewan Pimpinan Tanoto Foundation mengatakan stunting merupakan masalah multisektoral dan harus ditangani secara lintas sektor. Indonesia membutuhkan banyak dana untuk penanganan untuk menurunkan jumlah penduduk stunting. Sebab saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 272 juta penduduk dan didominasi oleh penduduk usia muda. Apalagi pemerintah juga sudah akan memasuki masa bonus demografi di tahun 2030. Bila terjadi stunting, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Padahal SDM ini merupakan salah satu komponen penting agar pemerintah dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan ICPN hari ini, Belinda bahkan mengajak sejumlah investor yang hadir agar ikut berpartisipasi dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Belinda menuturkan bahwa pemerintah juga bekerja keras dan penanganan stunting dimulai dari bayi dalam kandungan. Sebab dari stunting ini terjadi karena kurangnya gizi sejak bayi dalam kandungan, dan penanganan stunting akan dilakukan secara berkala mulai dari bayi dalam kandungan, saat lahir, balita, bahkan hingga dewasa. Dan kalau kita lihat juga, dan dari pemaparannya, Belinda mengatakan Tanoto Foundation secara aktif membentuk kebijakan dan program untuk menangani stunting dan membentuk kelompok kerjasama yang melibatkan lembaga multilateral. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan dunia usaha serta filantropi dan pemangku kepentingan lain untuk menurunkan jumlah penduduk stunting. Ya, demikian. Agung, balik video. Baik, terima kasih Arnoldus. Dan pemirsa, demikian tadi laporan reporter B-Universe Arnoldus Christianus dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat kembali bertugas, Arnold.